warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga dengan demikian kita dapat sama-sama hadir di sini dalam rangka memperingati Maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya. Kemudian ya, di samping itu juga dengan hari ini adalah hari apa sayang? Hari Jumat. Amal yang bagus pada hari Jumat itu salah satunya amalan yang disunahkan memperbanyak sholat. Ya, sampai kita membaca surah Al-Kaki, memperbanyak sholat. Ada bapak bisa sebuah selawat? Alhamdulillah. Dengan ucapan Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan kita berselawat istiqomah mengikuti tuntunan Nabi, mudah-mudahan yang bermaksud nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta ibu-ibu majelis guru dan juga yang kami muliakan anak-anak didik, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah. Amin. Kemudian yang kami hormati juga hadir bersama kita ibu-ibu wali murid, dan mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, bisa Pak mulai, Pak? Bisa? Tolong kalau apa bentuk kedua ada apa untuk sami didoakan. Kalau beko anak bapak bercakap menjual, siapa yang tukang donganya? Kita? Nah, ngerti bahasa Pak ya kan? Masuk polisi Pak atau bahasa Pak? Kalau nak masuk Minang, kau boleh masuk Minang. Kalau nak masuk juga, biar dapat masuk juga aku juga. Atau mungkin kita buat dari bahasa Cina, tak boleh pula. Bapak pun tak bisa. Dan kenapa kita hari ini harus memperingati Maulid Nabi? Tak tahu, alhamdulillah. Karena lakum
Maulid Nabi, kita tidak kenal dengan Nabi. Baru bisa kita dapat contoh, bisa mencontohnya harus tahu dulu siapa yang mau dicontohkan. Betul-betul? Nah, contohnya berbicara, ya kan? Bapu Jawa wak berbuat, bapu Jawa wak bercakap. Itu sudah dicontohkan Nabi. Nabi kita itu orangnya tidak suka berbicara kalau tidak ada bermanfaat. Kau kadang-kadang kau berbuat dulu. Jadi baik om. Kalau nak bercakap pak, sorry abang salah kalian. So kalau nak kau besok kalau nak kau ya Allah kawal. Ya dah. Kalau bercakap yang karena Nabi awak suku bercakap yang kalau itu bisa bercakap yang elok lebih baik om. Nah, paham? Paham? Takbir. Takbir. Nah, kemudian ini lagi yang perempuan. Nah, ini nak pakai jubah. Ya, sampai besar pun besok tetap pakai jubah. Ya, tak boleh rambutnya keluar, tak boleh auratnya terbuka. Ya, aurat yang terbuka itu kata Nabi kita besok akan dilahap oleh api neraka. Api neraka. Neraka loh. Neraka loh. Sakit kalau neraka loh. Sakit pada itu aurat kita. Jadi itu sampai dia. Nah, paham? Paham? Nah, siang itu aku yang contoh dari Nabi nya. La takululah harukum khair. Janganlah kalian makan sambil berdiri. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Jadi kalau awak nak minum, ino tuli kok. Ino tuli togak kok. Mana lewat kabiah kok? Mana lewat kabiah kok? Nah, lewat kabiah. Kabiah bukan kami bicara. Kabiah kalau tolong kita. Lewat kabiah kok. Dapat mana lewat sapi kok? Sapi lewat lah makan sampai tobat. Jadi kalau nak makan dulu. Minum dan juga kalau nak minum boleh minum sambil berjalan. Ikutlah berjalan, ambil obat dia. Ini, nah, ingat tak? Ingat. Halo. Kemudian jangan lupa baju. Baju nak makan, siapa yang nak makan? Nah, ibu kau lupa pakai baju. Baju nak makan. Betul tak? Jadi anak bapak besok kalau nak makan baju dong. Aku mendapat doa lupa, aku meminta apa doa lupa, aku tak lupa makan. Tidak lo baju bis. Bis. Baju bismillah lo beda. Beda. Kalau Wino yo dapat baju bismillah lo mati. Nah. Nah, Iko anak-anak bapak itu yang laki-laki itu ganteng kau tengok satu dulu. Ya, ganteng. Iko yang perempuan cantik seperti Lesti Kejora. Yang laki-lakinya bapak tengok seperti Andi Lau. Cuman kalau pecinya nggak lurus seperti Andi Kacau. Diluruskan pecinya. Jangan agak seperti Andi Kacau. Sampai.
rumah awak suam tetap mengucapkan jadi uang yang melazimkan keluar masuk rumahnya sendiri mengucapkan salam, maka setan itu akan berbicara. Apa kata buat setan? Apa kata cakap setan kepada uang yang melazimkan mengucapkan salam keluar masuk rumah itu? Tidak ada tempat bermalam di rumah orang itu. Jadi tidak bisa setan malam rumah awak juga. Datang lakinya mereka masuk rumah ucap salam, datang suaminya ucap salam, datang mereka orang lain ucapkan salam ya. Jadi kalau Nabi kalau masalah salam itu tegas. Kalau lain orang masuk rumah itu, ina mengucap salam masuk ke dalam rumah, langsung disuruh keluar. Nah, itu tidak pada kontiak. Awak kena rumah orang nak ucap salam dia. Kalau rumah awak nak dah. Anak bercokak, kita adik dia kau bercokak melawan dengan ayah no. Satu hati dua anak elok rumah. Kenapa? Karena setan tak banyak rumah awak. Jadi salah satu amalan yang diajarkan Nabi untuk mengusir setan itu salah satunya mengirimkan, melazimkan, mengucapkan salam ketika keluar masuk daripada rumah kita. Halo. Yang kedua, kata Nabi, setan tidak akan bermalam dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Apa maknanya Ustaz? Selalulah kita membaca Quran di rumah awak. Mengaji tak mengaji tak? Selalulah mengaji di rumah. Ikut datang uang bukan dua kaligrafi yang ada ayat kursi. Kaligrafi. Ini mau beli bu, ini cantik ini kaligrafinya. Ini kalau dipajangkan di rumah kita ini tak masuk setan ini. Dipajangkanlah ayat kursi di rumah. Cuma nama dia mengaji ayat kursi Allah. Doa kalimat Nabi, setan akan tidak bermalam dan akan lari dari rumah yang dibacakan, bukan dipajangkan. Kalau elok awak memahami hadis kalau masalah memakna hadis, akhirnya dipajangkanlah ayat kursi. Kecuali tadi ayat kursi kau pada kali ini, aku dah berminyak dikuatkan. Elok na ayat kursi kau cik. Apa itulah? Oh, nak masuk sambil setan rumahnya dah. Kalau dipajang saja, indok dibaca Quran rumah awak dulu, tetap setan akan masuk. Lalu, faham lalu? Faham tak pak? Ingat tu. Jadi awak harus membaca Al-Quran setiap hari. Karena setan akan masuk ke rumah kita setiap hari, maka lazimkanlah membaca Al-Quran itu setiap hari, walaupun sokoji, walaupun sekek. Paham? Allah Ta'ala itu lebih suka amal yang dikerjakan sokoji, tapi sifatnya istiqomah terus menerus. Daripada awak membaca Quran sekali duduk kompet 5 juz, siap itu tahun depan kau baca Quran. Kalau ino dari keluarga atau itu kau baca Quran. Kalau ino dari itu nak baca Quran.
dia juga dapat disampaikan. Amal yang pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah yang membuat kecil, satu yang membuat bohong, Pak Dongangan itu jadi pocong. Apa Pak Dongangan yang jadi pocong katanya yang bohong? Nah, buat kecil. Nah, ibu yang anak bapak yang perempuan ini, angkat tangan siapa yang sholat subuh pagi-pagi. Perempuan, tidak perempuan dah. Yang lain juga sholat subuh. Besok sholatnya yang lima sholat. Nunggu. Makan nunggu lah. Kenapa? Pasti buat makan baru sholat kau. Makan nunggu dah. Yang laki-laki, yang jantan, ikut jantan pulang. Jantan apa tidak? Angkat tangan siapa yang pagi-pagi sholat subuh. Putiku waduhnya, padahal ikut bom kau besok. Ikut mana tinggal? Ikut lagi bom besok. Ikut lagi. Ikut. Apa nak sholat subuh gini? Apa nak sholat subuh? Tinggi air. Apa ni tinggi air? Apa aku nak sholat ni? Yang mana ni dua? Apa aku nak sholat pak? Tiga dah. Agak apa banyak tengok HP kat rumah. Sabut sama lagi lo. Jadi dia banyak yang tidur. Kenapa lama tidur apa? Karena lagi tengok HP. Sebab bagi ibu anak awak boleh yakin main HP, tapi malam main sampai jam 9 dia ambil HP. Dibuatkan roket awak. Kalau ini besok ibu akan dihisap semua bab tentang HP. Ini dia tahu HP ini orang boleh dah. Harus orang tahu gini. Tapi dibatasi. Kadang lain itu kadang dia tahu dia pak aku anak sampai dua aja. Yang kapan jangan masuk ke kamar masuk kamar. Tapi apakah ini tidur? Punya sampai jam 2 malam dia menolak HP itu. Kan awak dah tahu sudah bu. Jadi tolong awak tertibkan HP itu tadi. Faham bu? Kalau bisa jangan dulu lagi HP sudah bu. Bisa. Karena dia belum tahu deh. Lah. Salah satu sunnah Nabi awak, golongan bapak Rasulullah itu adalah orang yang tidur di awal malam. Jadi Nabi awak itu habis sholat isya ini ya suku bercakap-cakap melesek-lesek ni dah. Tidur deh. Jadi copek tidur itu sunnah lagi. Ya. Copek tidur adalah sunnah Nabi habis sholat isya tidak suka lagi berbicara-bicara kalau tidak yang penting-penting. Jadi biar awak bisa jago subuh, biar awak bisa jago tengah malam, maka salah satu caranya adalah cepat tidur. Kalaulah tidur jam 1 malam, jangankan jago di jam 3 malam, jago sholat subuh pun sampai kowe. You know bu? Sebab awak ini boleh buat tidur. Adik bisa buat tidur. Boleh bisa buat tidur. Kalau buat tidur aku punya. Cuma kadang awak buat punya.
kita harus cukup tidur. Maka biar kita cukup tidur, maka salah satu sunnah Nabi yang harus kita amalkan tempat tidur. Dah paham? Siapa pula? Timur tadi sholat, enam copet tiga. Nah, jangan lupa tu. Mereka siap sholat isya tiga. Ya, kalau yakin kita bangun, tak bisa jatuh jam 3 sholat tahajud. Tapi kalau kita bisa sholat tahajud itu setidak-tidaknya jangan lupa sholat subuh, sholat sunnah. Itu sholat subuhnya itu aku jangan sholat sunnah. Ya, paham? Halo. Karena yang dulu azan itu salah satunya harus sahur bobo. Azan Allahu Akbar. Anak siapa tuh? Anak madul. Jangan yang azan waktu wudunya. Malih wak kalau waktu azan sebenarnya ini. Banyak kan? Itu waktunya harus waktu wudu juga. Tiga waktu lah wudu ke ini. Kata waktu azan. Besok kalau lain lomba azan, jangan malu boleh. Yo, anak-anak bapak lomba azan, ikut. Siapa yang nak ikut? Aku pak, aku bu. Berani. Apa nak kena azan? Apa mana nak ikut? Selama-lamanya awak ikut tak? Dah, faham? Paham sayang? Yang perempuan ini solat di rumah. Boleh solat di rumah, di kamar, di biliknya. Cuma kalau mau ke masjid itu tak dilarang. Cuma kalau ke masjid tak boleh campur sama laki-laki, tak boleh pakai parfum, boleh berjalan baring sama laki-laki. Perempuan itu kata laki lebih baik solat di dalam rumahnya, dalam biliknya, dalam kamarnya. Itu satu hadis beliau. Dalam hadis lain beliau, kalaulah perempuan itu bisa menjaga fitnah, menunaikan hak-haknya kepada suaminya, kata Nabi, janganlah kalian larang wanita-wanita Allah itu untuk ke masjid. Itu dalil perempuan boleh ke masjid. Cuma kalau ke masjid, janganlah ibu mereka jalur, baring pula berjalan ke masjid dengan mudah.
gosok gigi. Gosok gigi. Kalau lain siwak, pakai siwak. Kata Nabi SAW, kalau tidaklah memberatkan umatku, pastilah kuperintahkan mereka setiap kali solat bersiwak. Kalau lain siwak, dapat setidaknya gosok gigi. Gigi apa digosok? Awak nak mau cakap, nak mau buat dalam solat awak dengan Roh yang Maha Suci. Iko gigi nak pernah bergosok-gosok no Tuhan. Ditanam ikol di giginya kau sawit saya esok pagi langsung buka pasir. Itu kan pandai kotor gigi. Itulah nak bawa bercakap dengan Allah. Aku yang suka makan doya, makan bawang, makan jengkol. Bau mulut kau busuk. Kau solat wajib itu jemaah. Datang satu kawan semua. Ujungnya bau mulut banyak. Bau potong bau mulut banyak kau. Bau mulut busuk bisa merusak orang yang kiri kanan. Kemudian bau-bau busuk itu juga merusak malaikat-malaikat yang di masjid. Nanti jangan bau mulut awak. Ikut kawan daripada bau mulutnya. Sebelah kiri kau bau mulutnya. Salam doa solat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat malam jadi ibu kajak memahalo untuk siapa untuk suami. Wangi memahalo untuk siapa untuk suami. Kalau keluar rumah kajak wangi rumah itu orang boleh laknat. Itu tadi itu. Ustaz awak mau mewakili undangan murid dan awak kalau orang nak boleh sudah. Nak boleh tadi. Dah. Ya. Halo. Halo. Dah. Allahu Akbar. Takbir. Ingat tadi ya. Ingat tak? Aku berdoa murid Nabi kalau itu pakai diingat. Diingat, diamalkan, dikodurkan. Jadi jangan buat roti memperingati maulid Nabi kau. Ya. Jangan buat dong, nanti dikonjungkan apa yang disampaikan tadi. Nah, ingat tadi, satu apa tadi? Satu apa tadi? Apa tadi? Bagi laki-laki berjamaah ke masjid, ke musola. Dah, apa dia? Copek. Copek di dua. Nah, copek di dua, solat subuh, tabur pagi. Apa dia? Semua hari terakhir apa ni? Pak Somus terakhir tadi. Jangan lupa gosok gigi yang bersiwa. Nah, itu sambil. Nah, mana Pak Taryo? Mana yang berdesek? Pak Taryo. Mana yang berdesek? Pak Taryo. Ibu sobrikan sebelah anak Jawa satu yang Pak Taryo. Apa nama? Hah? Guru Zahra. Hah? Sini.
Hah? Mau bantu doa makan. Hafal. Siapa yang hafal? Siapa yang mau tidur? Aku tidur. Bantu doa makan. Sedia tadi makan. Apa yang itu kan tak tahu. Maksudnya aku tak tahu ya. Hah? Farel. Apa Farel? Iko? Pagi subuh dah artisnya. Mantap dia. Aku sudah Nabi tadi yang makan tadi. Hah? Apa dia nak buat? Solat. Apa Farel? Selain solat apa dia Farel? Hah? Kosong? Gigi apa kosong tak? Hah? Yang mana tak busuk? Duduk dulu. Duduk boleh mahal. Boleh mahal. Nah, dan terakhir awak duduk dengan kok. Duduk dengan teman-teman. Duduk ada tempat jauh. Duduk ada tempat. Ada bapak berdoa, mereka ada bapak ucapkan amin. Namakan dulu. Dulu sebagai tanda. Jangan berdoa berdoa. Allahumma ufir lana amam. Jangan amam ya amin. Nah, duduk dulu. Duduk dulu. Awak nak berdoa. Ya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Duhai ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Bagaimana mereka kasih sayang kepada kami ketika kami kecil ya Rahman. Duhai ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada orang tua kami yang sakit ya Allah. Engkau yang maha mengangkat segala sakit ya Rahman. Ya Allah, kami di antara orang tua kami ada yang meninggal ya Allah. Yang telah kubur mereka bagian daripada taman-taman surga ya Rahman. Duhai ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Rahman. Dan ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang takut kepada Engkau ya Rahman, yang bermanfaat kepada diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, kemudian bangsa kami ya Allah, juga agama kami ya Rahman. Duhai Allah, jadikanlah kami anak-anak yang taat kepada Engkau ya Rahman. Duhai Allah, jadikanlah kami anak-anak yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi kami suri tauladan dalam kehidupan kami ya Rahman. Duhai Allah, masukkanlah kami bersama baginda Rasulullah SAW. Kumpulkanlah kami bersama baginda Rasulullah SAW di surga ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم
kusang iniintindihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Junaidi yang mengucapkan kepada mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Atau kata ini kami bersama yang sudah ada di hadapan kita semua. Saya mewakili guru-guru yang lain di mana terdapat kekurangan dan pihak pengajar dalam menyambut kita semua, terutama kepada Ustaz ini. Kami mohon diberi kemaafan. Adapun dengan akhirnya acara tadi dilanjutkan dengan masa bersama nanti, maka berakhirlah acara peringatan Maulid Nabi bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya makan